Aku mau bahas lebih dalam di Igoi aku dengan chart pastinya, dengan visual, baik chart harga saham dan chart valuasi. Kita langsung aja mulai di Igoi aku @Ellen_official. Guys semuanya, kenapa hari ini Big Bang-nya turun? Ya kan sudah dibahas dengan panjang lebar, detail dan dalam. Panjang kali lebar, tinggi dan dalam. Kemarin sudah aku bahas tentang USD, rupiahnya melemah ya. Jadi rupiahnya kemarin tuh terlemah sepanjang sejarah. Hari ini mendingan, kemarin di 17.3, hari ini di 17.200 ya. Kemungkinan ada intervensi dari BI. Dan kita mesti ngelihat DXY atau US Dollar Currency Index ini, US Dollar dibandingkan dengan mata uang negara lain. Hari ini DXY-nya agak merah ya, jadi agak merah, ketahan di area resistance sekitar 99 ribuan di sini. Oke, kira-kira di sini ya. Jadi ini agak potensi turun sedikit. Seperti yang saya bilang kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu bahwa pada tanggal kemarin sih aku bilang ya 31 Maret sampai tanggal 17 April, 31 Maret sampai 17 April ini dolar Amerikanya turun, tapi rupiahnya sudah mulai menguat dari akhir Maret sampai 17 April. Nah, habis itu beberapa hari terakhir mulai dung naik kencang banget gara-gara USD-nya sudah mulai menguat atau DXY-nya sudah mulai menguat. Paham ya maksudku ya? Maksudnya tuh saya cuma mau bilang waktu itu rupiah kalau misalkan USD tidak melemah ya, DXY, mohon maaf, DXY atau USD terhadap 6 mata uang kuat negara lain, kalau USD-nya terhadap mata uang negara lain itu dia nggak lagi melemah, waktu itu rupiahnya ini udah jebol, breakout, sudah breakdown kemana-mana. Ini yang breakout USD-nya, tapi rupiahnya sudah breakdown kemana-mana. Jadi kita sebenarnya beruntung waktu itu dengan pelemahan DXY atau USD terhadap mata uang negara lain itu slow down, kita beruntung banget di situ. Nah, jadi kenapa BCA hari ini turun? Simply karena salah satu faktor utamanya adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang kemarin saya sudah sebutkan penyebabnya macam-macam ya. Jadi penyebab pelemahan nilai tukar rupiah itu kemarin saya udah bahas lebih karena kondisi makro, baik dari kondisi geopolitik dari luar dan juga tantangan potensi defisit APBN di tahun 2026 ini. Nah, hari ini tanggal 24 April 2026 itu perdagangan di market 24,3 triliun. Di pasar reguler ada 20,4 T. Hari ini asing itu net sell gede banget, 3,02 triliun di pasar reguler. Dan yang di net sell asing paling gede adalah saham BCA 2,1 triliun. Ini institution darling saham ini, perusahaan ini singkat aja aku cuma mau bilang BCA itu masih perusahaan yang bagus guys gitu. Jadi investor asing itu keluar, singkatnya sebenarnya aku langsung jawab di depan karena kepercayaan investor asing terhadap kondisi makro Indonesia, apalagi ditambah dengan tantangan dari kondisi geopolitik gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaannya kalau kalian tanya masih bagus, enggak, masih bagus. Dan nanti saya akan mau kasih lihat teman-teman ya, tabel atau data comparison dari saham-saham perbankan, emiten perbankan itu numbersnya bagaimana. Ya, jadi teman-teman semuanya kita lihat dulu dari kondisi makronya tuh kenapa sih yang bikin BCA ini sebenarnya turun, nanti kita akan bahas ya.
Tapi sebelumnya aku mau nge-review ya, di pasar reguler itu aku mau sebutin ya, di pasar reguler itu BCA itu dia hari ini transaksinya 2,6 T, net sell asing tuh 2,1 T. Jadi hampir semuanya tuh sell, dan kalau kalian perhatikan di sini memang volume transaksinya ini jebol, gede banget ya, gede banget. Hari ini jatuhnya gede banget. Kesimpulannya masih ada potensi turun lagi dalam waktu dekat ya. Kalau rupiahnya tidak membaik, wah ini bakalan turun lagi. Kalau rupiahnya membaik, apakah BCA-nya bakalan mantul naik tinggi? Kayaknya juga belum, masih wait and see dulu gitu ya. Nah terus hari ini BRI itu juga di net sell asing 1,3 T. Jadi buat kalian yang hari ini mau nyerok BRI, kalau aku boleh kasih saran sih, tunggu dulu sih, wait and see dulu gitu ya. Jadi mungkin wait and see dulu, jangan terburu-buru. Dan asing hari ini juga net sell saham ENRG 67 miliar, hari ini transaksi saham bumi 993 miliar. Hari ini kita cow dulu saham buminya, kita cut loss dulu. Kenapa? Ya karena ada potensi dia akan lanjut melemah lagi. Kita ngelihat dia ada potensi lanjut melemah gitu. Terus kemudian saham yang di net sell asing itu BCA tadi, terus selain BCA ada BMRI 655 miliar. BMRI hari ini juga dia breakdown ya, hampir breakdown, tapi jatuhnya dengan volume transaksi besar, jadi besok masih bakalan bisa turun lagi. BBRI di net sell asing 447 miliar, masih bisa turun lagi. TLKM di net sell asing 91 miliar, masih bisa ada tantangan atau ada risiko lagi. Kalau kalian nanya next week bagaimana, next week ya sebenarnya masih banyak tantangan. Mungkin kalau naik ya naik sementara aja gitu. Sebelum saya jelaskan tentang kondisi dari dalam negeri, aku mau update dulu ya mengapa saham BCA turun, saham Big Banks turun. Itu aku mau jelasin tentang kondisi makro global dulu ya. Jadi makro global itu salah satunya kan kondisi perang ya. Sekarang itu Amerika Iran gimana, tapi juga kita mau update tentang Israel Lebanon ini gimana. Nah, jadi gencatan senjata Israel Lebanon katanya diperpanjang. Donald Trump tuh ngumumin perpanjangan gencatan senjata Israel Lebanon selama 3 minggu. Nah, tapi di saat yang sama Donald Trump tuh kemarin juga mengumumkan gencatan senjata 2 minggu itu diperpanjang. Cuman Iran nggak mengakuinya gitu. Jadi Iran dalam salah satu konten resmi dari negara itu bikin satu konten jokes di mana Donald Trump itu konten AI ya. Donald Trump lagi gencatan senjata, tapi gencatan senjata yang diajak ngomong tuh kursi kosong. Artinya Iran itu sebenarnya ingin menunjukkan satu tanda bahwa ya sebenarnya dia ngomong sendiri gitu loh. Gencatan senjatanya tuh nggak ada, karena Iran kemarin waktu itu dia pas gencatan senjata beberapa jam Iran bilang membatalkan gencatan senjata, tapi Amerika masih mengakui itu dan bahkan bilang gencatan senjata diperpanjang. Cuman Iran dengan video itu dia menyatakan bahwa sebenarnya gencatan senjata itu nggak ada gitu loh, dengan video resmi dari pemerintahannya, video meme gitu ya. Nah ini juga menjadi tantangan apa? Cadangan devisa Indonesia ya. Jadi rupiah kita melemah. Rupiah melemah itu kenapa sih sebenarnya rupiah melemah? Salah satunya kemarin saya ada bahas, asing itu keluar dari Indonesia. Jadi investor asing keluar dari Indonesia karena kekhawatiran akan melebarnya defisit anggaran, apalagi di tengah tantangan kondisi geopolitik seperti ini. Nah, terus asing itu sebenarnya pindah kemana? Asing pindah kemana? Salah satunya kemarin yang kita bahas adalah pindah ke US Treasury di Amerika. Terus kemudian di Amerika suku bunga juga kemarin nggak diturunin gitu kan ya. Jadi itu yang menyebabkan mata uang rupiah kemarin juga melemah. Ada banyak penyebabnya selain dari geopolitik. Terus kemudian dari Moody's, Fitch, dan S&P itu ngasih outlook yang negatif atau warning, di mana pasar membaca risikonya naik di Indonesia. Cadangan devisa Indonesia tuh juga turun. Aku mau kasih lihat kalian buat data cadangan devisa Indonesia. Kalian lihat ke IG aku @ellenmay_official.
Dan itu juga yang membuat saham BCA tuh sebenarnya terkoreksi gitu ya. Bukan cuma saham BCA saja, tapi memang hari ini yang di net sell asing paling gede itu BCA. Nah, perhatikan di sini, ini adalah cadangan devisa Indonesia, di mana cadangan devisa Indonesia itu nilainya terendah dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan kalau nggak salah itu dia terendah sejak bulan Juli 2024. Ini bisa jadi signal waspada, dan juga investor asing juga makin waspada gitu. Jadi sebenarnya ini rupiah melemah tuh karena asing keluar. Tapi makin rupiah melemah, makin asing keluar, dan makin rupiah melemah gitu kan ya. Ini jadi signal waspada. Kenapa? Karena cadangan devisa itu sederhananya adalah tabungan negara dalam bentuk mata uang asing. Jadi isinya bisa berupa dolar Amerika, emas, atau surat utang luar negeri. Jadi fungsi cadangan devisa salah satunya buat membayar kebutuhan luar negeri, misalnya impor minyak, bahan baku, dan lain-lain, hingga membayar utang luar negeri. Nah, semakin besar cadangan devisa, itu sebenarnya makin tinggi kepercayaan investor terhadap suatu negara karena dianggap lebih aman dan juga lebih stabil. Karena ini penting untuk ngejaga nilai tukar rupiah. Nah, kalau rupiah melemah, BI itu ngejual dolar dari cadangan devisa. Makanya sebagian besar cadangan devisa semakin besar cadangan devisa pastinya makin bagus. Karena kemampuan Bank Indonesia buat nahan pelemahan rupiah juga makin kuat. Jadi punya lebih banyak stok dolar lah ya yang bisa dilepas ke pasar buat ngebantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat di IG aku di sini di @ellenme_official di sini ya. Ini dampak kalau CADEV turun tuh gimana sih ketika rupiah turun, rupiah melemah seperti saat itu butuh pertolongan. Dana daruratnya tuh ya CADEV ini sebenarnya, tapi CADEV-nya lagi di bawah banget, dan ini menjadi satu kekhawatiran bagi investor. Nah, jadi ruang BI buat mengintervensi pasar jadi semakin terbatas. Nah, kalau tekanan ke rupiah terus berlanjut, sementara amunisi atau cadangan devisa makin menipis, kemampuan buat nahan pelemahan itu juga nggak akan sekuat sebelumnya. Tapi penurunan cadangan devisa ini terjadi karena BI itu udah melakukan beberapa langkah intervensi sih sebenarnya menggunakan cadangan devisa ini sendiri. Jadi bukan berarti BI itu nggak kerja, BI itu kerja keras juga gitu loh. Cuman ada banyak hal yang memang di luar kendalinya BI, itu memang kondisi saat ini memang sangat berat sekali gitu ya. Dengan defisit APBN di tahun 2025 yang waktu itu sudah di angka sekitaran 2,9 ya, 2,9, dan tahun ini bisa berpotensi di angka 3% atau lebih gitu. Jadi angka ini menjadi satu batas ya, batas yang tidak hanya digunakan di Indonesia tapi digunakan di luar gitu ya. Sedikit saya tambahkan, meskipun cadangan devisanya ini lagi rendah banget gitu, kita ngelihat cadangan devisa saat ini masih bisa mencakup 6 bulan impor atau 5,8 bulan kok. Jadi kamu nggak perlu terlalu panik ya jika memperhitungkan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah gitu. Jadi level ini jauh di atas patokan internasional sekitar 3 bulan impor. Nah, dalam menjalankan intervensi ini, Gubernur BI Pak Peri Warjio itu bilang Bank Sentral saat ini memiliki likuiditas yang mencukupi untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil ya. Semoga harapan saya sih asing nggak check out lagi, nggak keluar lagi dari Indonesia gitu. Ada kabar sedikit bagus dari Fitch, di mana Fitch itu bilang Indonesia nggak, kemungkinan belum tentu akan di downgrade kalau melewati batas defisit fiskal legal di 3% gitu. Jadi kalau ngelewatin 3% kan kemungkinan downgrade itu gede. Tapi Fitch bilang ya udah deh, nanti kita cek deh, asal syaratnya satu, fundamental pemerintah tuh masih bagus, dan kemudian fundamental masih bagus, dan kemudian ini tuh cuman respon sementara terhadap gangguan ekonomi akibat perang di Timur Tengah gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan nanti perangnya berakhir, mereka akan melihat gitu. Jadi mereka akan lihat Indonesia ekonominya membaik atau enggak gitu ya. Jadi defisit APBN-nya itu membaik atau enggak. Kalau perangnya membaik, perangnya selesai, kemudian kondisi keuangan di Indonesia membaik, maka mereka tidak akan mendowngrade peringkat utang Indonesia.
Tapi saya pribadi masih melihat ini sebagai satu resiko yang cukup besar, di mana resiko kita seperti yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, tantangan pertama badainya itu sebenarnya dari MSCI di bulan Juni ini bagaimana mereview pasar saham Indonesia. Itu tantangan atau resiko khusus untuk pasar saham Indonesia. Tapi tunggu dulu, itu bukan cuma khusus untuk pasar saham Indonesia saja. Jika MSCI mendowngrade Indonesia ke market frontier atau mendownweight, downweight mendingan dibandingkan downgrade ke market frontier, karena downweight itu cuma mengurangi bobotnya saja, maka dua-dua ini menyebabkan investor asing akan makin keluar dari Indonesia, dan kalau investor asing makin keluar dari Indonesia, rupiah akan kembali melemah gitu loh. Nah, jadi kalau kita perhatikan resikonya tuh bukan cuma di brand dan di SSA aja yang akan keluar dari MSCI, tapi juga saham-saham yang lain. Nah, kenapa ini menjadi sorotan ya, aturan 1% ya penggunaan data kepemilikan 1%. Nah, kalau data kepemilikan 1% ini digunakan, maka tingkat free float saham Indonesia yang masuk ke MSCI bisa berubah gitu, dan kemungkinan besar akan turun dan akan berdampak ke bobotnya. Lalu MSCI juga berpotensi mengeluarkan brand dan DSA karena masuk HSC. Dan kalau hal itu terjadi, potensi capital outflow. Kalau kemarin kita ada case study di saham BCA, hari ini kita akan case study di saham ASI dan BBRI, biar nggak kesannya cuman BCA doang gitu ya. Jadi sebenarnya ini masih ada tantangan. Nah, jadi ada perbedaan nilai free floatnya dari masing-masing data ya. Untuk kepemilikan lebih dari 1%. Ya, untuk ASI itu 38,8%. ASI aja dulu. Kemudian untuk ITX 43,92% dan kemudian di data KSEI 37,8%. Nah, asumsinya kepemilikan 1% lebih dari 1% itu per 31 Maret 2026 ya. Jadi ITX tuh ini juga berdasarkan masyarakat non-warkat per 24 April 2026, dan data KSEI itu ini asumsi data yang tadi digunakan ya, mengecualikan corporate and others per 31 Maret. Jadi data KSEI itu memang yang paling kecil angka free floatnya, tapi paling clean, dianggap paling clean gitu loh. Nah, jadi kalau MSCI pakai menggunakan kepemilikan lebih dari 1% dalam perhitungan free floatnya, maka FIF atau Foreign Inclusion Factor ASII itu, dan juga BRI gitu ya, tapi ini saya pakai ASI dulu aja, diproyeksi turun sekitar 2,5%. Untuk menghitung potensi outflow-nya, asumsinya ASII itu sekarang data angka FIF-nya 50%. Terus kepemilikan fundnya 7,84 miliar lembar, dan estimasi reksadana pasifnya itu 27% dari mutual fund. Terus kemudian harga per 24 April hari ini sekitaran 6325 per lembar saham. Nah, potensi outflow-nya ASII ini sekitaran 0,67 triliun, setara dengan atau 670 M ya, setara dengan 0,23 market cap. Nah, sedangkan dengan perhitungan dengan logika dan rumus yang kurang lebih sama, untuk BRI itu potensi outflow-nya sekitar 1,08 gitu ya. T gitu, itu 0,26% dari market cap. Jadi sebenarnya dampaknya itu bisa ke semua saham, dan ini thank you to my team yang udah membantu membuatkan ini potensi outflow asing kalau pakai rumus atau perhitungan itu ya. Kalau MSCI pakai rumus atau perhitungan itu, sebentar saya rapiin dulu. Oke, jadi ini potensi outflow asingnya dari AMMN sampai AMMN, AMRT, ASII, BCA, BNI, BRI, BMRI, BRAND, BRMS, BRPT, Cepin, Cuan, DSSA, GoTo, TPIA, UNTR. Ini potensi outflow asing 16.047,90, artinya ya ini berapa ya, ini 300 miliar, ini 16 T-an, sekitar 16 T. Jadi 16,05 triliun atau setara 0,1% dari total market cap IHSG gitu ya. Jadi teman-teman, ini aku mau kasih lihat juga, ini data kepemilikan asing dari tahun ke tahun. Teman-teman yang ada di TokTok dan yang ada di YT boleh ke Igoi aku, Ellen May _official. Aku mau kasih lihat di sini ya.
Ini data kepemilikan asing, investor asing ke Indonesia. Perhatiin di sini. Ini dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Ini kapitalisasi pasar memang naik. Ini IHSG. Terus kepemilikan asing, ini perhatikan dulu 44% merah tuh lokal, oranye itu asing ya. Nah ini perhatikan di sini, teman-teman perhatikan sampai ke belakang ini tuh asingnya makin kecil dibandingkan dengan lokalnya gitu ya. Jadi saat ini asing di Maret 2026 itu 36, kepemilikan asing pertumbuhan nilai aset di Sibest. Ya, itu kepemilikan asing di Sibest ini sekitaran 36,92%. Jadi masih banyakkan lokal saat ini. Jadi kita mungkin bangga gitu kan ya, banyakkan lokalnya, tapi sebenarnya bukan banyakkan lokalnya, asing yang keluar gitu. Bentar ya. Oke, jadi itu tadi aku menjelaskan tentang kondisi makro yang membuat rupiah dan juga membuat saham big banks itu turun. Jadi kalau aku boleh rangkum lagi sebenarnya, kenapa BBCA turun, kenapa asing agresif ngejual saham perbankan, itu bukan karena faktor perusahaannya jelek, karena memang dana global tuh lagi ngurangin exposure ke Indonesia. Kalau kalian ingat terkait dengan downgrade outlook dari Moody's, dari Fitch, dan downgrade outlook untuk saham-saham perbankan dari Moody's dan Fitch, itu bukan salahnya banknya sebenarnya ya, tapi karena memang keterkaitan dengan kondisi makro perbankan tuh, keterkaitannya dengan kondisi makro itu sangat kental sekali, sangat lekat sekali. Nanti aku akan kasih lihat buat chart valuasi. Ya, aku akan kasih lihat chart valuasi. Lagi minta chart valuasi sama tim aku. Habis ini aku kasih lihat ya. Jadi karena kondisi global di Februari 2026 aja BCA tuh di net sell asing sekitar 1,32 T, dan hari ini tadi net sell asingnya lumayan gede juga buat BCA. Dalam 3 bulan itu mencapai 17 T. Hari ini aja 2,6 T. Sekali lagi karena sentimen makro Indonesia yang sedang dianggap lemah. Jadi tahun ini investor gede khawatir dengan satu pelemahan rupiah yang memang sudah terjadi, tekanan fiskal dan juga sovereign outlook ya. Jadi tekanan fiskal itu ya kekhawatiran akan kesehatan APBN pemerintah gitu. Jadi fokusnya biasanya di sini adalah potensi melebarnya defisit APBN, utang bertambah cepat, bunga utang makin besar, penerimaan pajak nggak cukup kuat, terus subsidi energi juga membengkak karena harga oil naik, belanja pasar belanjanya besar, tapi produktivitas dipertanyakan. Jadi bisa besar pasak daripada tiang gitu. Oke, terus jadi kalau minyak di atas 70 terus kan, sekarang minyaknya udah di 90-an, 100 rata-rata di situ. Itu subsidi energi itu bisa meledak dan defisit membesar karena asumsi harga oil 70 USD gitu ya, 70 di APBN, dan asumsi USD di APBN 16.500, sekarang udah 17.300. Jadi mungkin investor-investor gede pasar itu pertanyaannya mereka adalah apakah pemerintah masih sanggup membayar semua ini dengan sehat atau enggak. Itu yang disebut dengan tekanan fiskal. Nah, sovereign outlook itu apa? Sovereign outlook itu adalah pandangan dari lembaga pemeringkat seperti yang aku bilang tadi, Moody's, S&P, dan Fitch, di mana Indonesia diturunin outlooknya dari stable ke negatif dan ada potensi turun ininya. Nah, kenapa ini penting untuk saham seperti BCA? Karena sovereign outlook itu
jika memburuk, maka investor asing takut masuk ke Indonesia, yield obligasi bisa naik, biaya dana naik, rupiah bisa tertekan, cost of capital naik, terus valuasi saham juga turun. Tapi valuasi saham satu hal yang berbeda ya. Dan yang paling kena biasanya for big banks dulu. Jadi itu penyebabnya yang utama ya teman-teman. Terus ada rotasi sektoral juga, sebagian dana berpindah dari saham-saham bank besar ke sektor komoditas energi, dan juga mungkin ke emas, safe haven play, dan ke sektor defensif gitu. Jadi pada lagi mau ngamanin modalnya. Pertanyaannya kan kalian bingung antara mau beli atau enggak, mau borong atau enggak, ya kan? Oke, aku mau kasih lihat kalian satu hal ini. Baru dikasih chartnya BBCA doang sama tim aku, but thank you so much to my team. Guys, buat kalian yang ketakutan akan saham BCA, aku mau kasih tahu kalian ini BCA itu sekarang di standar deviasi minus 3. Di standar deviasi minus 3 belum pernah terjadi seperti ini. Biasanya di deviasi minus 2 mentok terus mantul, itu udah kondisi krisis. Sekarang krisis sekrisis-krisisnya sebenarnya di standar deviasi minus 3. PBV rata-rata 5 tahun 4,27, sekarang current PBV 2,88 kali. Saya mau kasih lihat kalian. Di sini. Sebentar ya, suara orang ngorok kenceng banget. BBCA. Breakdown. Ya ini standar deviasi minus 3, bahkan beberapa sumber yang lain. Kalau kita ngitungnya sih ini pasti minus 3. Ada yang menghitung dia di 6.500 minus 3-nya. Jadi udah di bawah minus 3. Pertanyaannya buy atau enggak? Kalau aku akan wait and see dulu. Karena sebenarnya yang diperhatikan oleh asing itu tantangan makro. Seperti yang aku bilang, makro itu belum berakhir kondisinya. Jadi belum berubah. Apa yang dikhawatirkan saat ini masih akan dikhawatirkan sampai kapan ya, sampai ada perubahannya tuh apa sebenarnya. Perubahannya yang pertama yang diharapkan oleh investor asing adalah perubahan APBN, susunan APBN, spendingnya tuh loh. Jadi kan tadi kan kekhawatirannya kan istilah kata defisit APBN membesar tuh besar pasak daripada tiang kan, penerimaan tidak lebih dari pengeluaran gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba diubah susunannya, entah itu MBG kah, entah itu apalah yang lain gitu, entah itu Kopdes atau apalah program pemerintah yang modalnya gede itu diapain, direvisi ya, anggarannya mungkin direvisi gitu, itu bisa membuat kepercayaan investor asing ke Indonesia bisa lebih baik. Karena kekhawatirannya simpel banget kok, defisit APBN udah itu aja. Meskipun ya kita sangat mengapresiasi Pak Menteri kita roadshow keliling kemana-mana meyakinkan investor gede bahwa enggak kok, nggak akan ini, dan mereka baik ya, masih mau menunggu, masih mau wait and see gitu. Tapi akan tiba waktunya kalau misalkan itu benar-benar tidak bisa dibuktikan dan kondisi makro Indonesia APBN-nya ini ya, APBN-nya divisi yang melebar ya, akan terjadi ini downgrade rating. Apakah akan terjadi seperti tahun 98? Bisa ya, bisa enggak. Kemungkinan tergantung dulu apa yang kalian tanyakan gitu loh. Kalau gejolak politiknya saya rasa tidak ada, itu yang pertama. Tapi kalau rupiahnya ya udah tembus sih gitu. Tapi apakah bisa melemah lagi sampai 20.000? Banyak yang nanya, saya bingung apakah akan terjadi kejadian seperti di 98, orang-orang rush bank, kayaknya tuh enggak ya. Tapi ada baiknya kita diversifikasi gitu loh. Diversifikasi aja gitu. Jangan sampai self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu artinya panik terus kemudian melakukan hal-hal yang membuat sebenarnya hal buruk itu tidak terjadi, tapi bisa terjadi ya karena ketakutan orang itu sendiri gitu loh. Kalau kalian nanya kapan saham BCA naik, jawaban saya tuh cuman satu sebenarnya.
nunggu semua badai ini berlalu, bukan cuma BCA ya, BRI, BMRI, BNI, nunggu semua badai ini berlalu. Badainya berlalu kapan? Ujiannya ya defisit APBN itu sudah berlalu, itu aja. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ujian berikutnya kalau defisit APBN ya aman. Ujian berikutnya adalah apakah Indonesia akan di downgrade atau enggak peringkat utangnya oleh asing itu. Dan tuh GDP Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan tahun 98 kemarin. Gitu sih. Oke. Sebentar ya, aku lagi minta data sama tim aku. BRI. Ini saham BRI guys. Gambarnya kayak gini. BRI diskon sekitar, yuk guys lihat di sini. Tadi BCA, sekarang BRI. BCA diskon 33%, tapi udah di standar deviasi minus 3. BRI diskon 36%, tapi dia baru di standar deviasi minus 2. Baru di standar deviasi minus 2. Oke ya, jadi ditanya murah, murah nggak? Murah. Tapi murah itu bukan berarti langsung naik. Nyicil aja. Kalau yang duitnya habis ya cari duit dulu. Oke? Terus aku mau cek pertanyaan kalian. Aku mau cek juga di pointers. Aku masih ada apa lagi ya? Cadangan devisa, Fitch udah, Brand udah aku bahas tadi, MSCI udah aku bahas tadi. Pemilikan asing. Pak Purbaya memberikan klarifikasi Selat Malaka itu nggak dipajukin kok. Itu kan cuman bercanda aja pas lagi ditanyain wartawan. Ya syukurlah, puji Tuhan tidak jalankan. Menlu Sugiono mengatakan tidak akan mengenakan tarif pada kapal yang melewati Selat Malaka. Syukurlah. Oke, laporan keuangan Big Banks. BCA merilis laporan keuangan kuartal 1. Sawit kok nggak naik-naik, sabar. Nanti aku bahas ya. Laporanku, aku mau ngomong satu hal penting buat kalian. Supaya nggak lupa ya teman-teman semuanya ya. Performance highlights BCA. NPL-nya turun, tingkat kredit macetnya turun dari 2% jadi 1,8%. Capital adequacy ratio-nya naik dari 26% jadi 27%. Kasa ratio naik ya dari 82,9 jadi 85,2%. Artinya ini lebih dari 50%, itu tanda kalau porsi dana murahnya itu besar. Yang lebih bagus lagi, ini beberapa hal yang aku mau kasih lihat ke kalian. BCA itu punya LDR, aku udah ngecekin semua bank. Ya, hopefully nggak ada yang ke-skip. LDR-nya BCA tuh paling bagus. Jadi loan to deposit ratio-nya dia dari 76,1 jadi 74,1. Itu likuiditasnya makin gede. Amit-amit ada apa-apa, kayak amit-amit ya nggak ada ya, kayak 98 kemarin nggak ada lah ya. Itu kalau sampai orang-orang pada narikin duit atau gimana, BCA tuh yang paling aman guys. Aku cuma mau ngomong itu aja. Jadi buat yang bingung naruh tabungan di mana, deposito di mana, sebenarnya yang dikejar itu growth atau aman. Kalau yang dikejar growth udah pasti bukan BCA tabungannya gitu. Tapi kalau yang dikejar aman, dia nggak jor-joran, NPL-nya malah turun, porsi dana murahnya membesar, dan struktur modalnya malah makin kuat dalam kondisi seperti ini. Capital adequacy ratio-nya itu dari 26,6% jadi 27%. Ya. Likuiditas melonggar ya, itu sangat bagus sekali. Apa artinya loan to deposit ratio, duit yang disalurkan ke utang dibandingkan duit yang ada di deposit gitu loh, kira-kira kayak gitu. Jadi masih punya uang banyak. Oke. Aku mau cek pertanyaan kalian, jadi nggak usah pusing sama saham BCA-mu, tenang aja guys. BBTN, suku bunga naik, Miss Oil USD tinggi. Bentar. BBTN
BBTN per hari ini turunnya masih belum kayak Big Bang Line, cuman kita udah mulai mau hati-hati juga ya. Kemarin 2 hari breakout kencang, hari ini turunnya sebenarnya volumenya juga nggak segede kemarin. Turun sekali lagi kita kayak mau cow ini. Terus kita tadi ada cow banyak saham untuk menjaga supaya jaga resiko aja sih. LSIP belum turun, kita tunggu turunnya. Terus ini ada pertanyaan Bumi, tadi aku udah bilang Buminya kita cow dulu, kami cow dulu. Pelemahan nilai tukar rupiah itu berpengaruh juga ya, jadi kayaknya investor mengurangi posisinya gitu di sini. Jadi kita ada cut loss, miss cut loss tuh Bumi, kita cut loss Bumi. Terus nanti aku mau lihat arah Min. Aku dipanggil Min. Baik. Iya, kamu lebih kenal arah daripada aku ya Tuhan. Breeze breakdown banget. I personally cut loss Breeze. Haha. M-Trade udah jual duluan sih. Oke, terus kemudian M-Trade libur trading dulu atau gimana? M-Trade mengurangi porsi banget, jadi mengurangi exposure itu sudah sejak 27 Januari kemarin. Kita bersih-bersih. Hari ini tadi kita mulai bebersih lagi. Gitu. Kapan ada laporan MSCI lagi? Juni. SMRA kita cut loss, BSDE cut loss ya. ENRG kita profit taking, Raja profit taking, Ratu cut loss yang jangka menengah, Bumi cut loss, BBTN tadi jangka pendek kemarin profit taking deh, kemarin deh Antam kemarin profit taking, Raja jangka pendeknya kemarin profit taking gitu ya. Cut loss semua sebelum rupiah 20.000 katanya, thank me later. Ya kita udah mulai hati-hati dan sangat waspada sih. Ada beberapa saham yang masih kita hold itu, contohnya kayak saham apa ya, aku lupa, DSNG ya, saham-saham sektor CPO ya, saham-saham CPO ini masih bertahan, tapi kita akan sangat berhati-hati sekali dengan nilai tukar rupiah. Begitu ini turun kita cow. Indonesia kan di mata global dikenal sebagai negara komoditas selama perang. IDR melemah bukannya bagus ya. Lah, gak lihat kemarin Fitch itu kan menilai perusahaan pertambangan Indonesia bisa potensi ada risiko kredit kan. Kemarin sempat saya bahas itu ya, karena ada perubahan kebijakan juga kemarin terkait dengan volume gitu. Semua karena MBI. Udah tak bahas tuh tadi Pak Hendra. Oke. Terus kemudian sebentar ya. Kalau gitu LSIM sudah jual 48% profit taking aja. Kalau aku sih kondisi seperti ini aku akan profit taking. Meskipun nanti kalau misalkan dia naik lagi, masuk lagi, yang paling penting itu kondisi sekarang ini tuh cuan bungkus. Di M-Trade ini juga beberapa saham tuh belum breakdown. Kayak MBMA kemarin kan sebenarnya pas kita jualan tuh belum breakdown. Tapi kita udah mulai ngelihat kayak resiko rupiah melemah. Nah, MBMA pada tanggal 22 April tuh alasan jualnya untuk jangka menengah tuh kita antisipasi breakdown, dan ternyata breakdown beneran sih gitu. Oke, terus SIMP MBMA turun kok naik. SIMP kita lagi kemarin ngetes buy 2 hari yang lalu. Ini kita lagi watch, kalau breakdown ya kita cow sih. Iya Ditya, terus kita mau gimana? Kalau pemerintah mengaturnya begitu ya kita atur apa yang ada dalam kendali kita aja gitu. Gupi Gallery, Miss BBRI ku dividend investing udah harga sahamnya minus 25%. Gimana? Udah jangan nambah lagi, nikmati dividennya, jangan nambah dulu. Tunggu sampai badainya reda, meskipun nanti kalau pas reda mungkin ya gini ya, logika aku mau matiin komen, mau ngasih satu logika penting. Tak kasih satu logika penting gini, perhatikan baik-baik. Grok. Oke. Logika pentingnya gini. Sekarang kan wait and see. Karena asing view-nya masih jelek. Secara makro, resiko di Indonesia
besar makronya, risiko, devisa PBN, ya toh. Kalau asing view-nya masih jelek, pasti kan akan turun, betul nggak? Jualan, sell off. Pertanyaannya, tandanya apa kalau asing masuk? Kebalikannya, dia masuk beli banyak duluan, dia beli banyak duluan. Pertanyaannya, apakah ketika asing masuk beli banyak duluan, dia volumenya tinggi, habis itu langsung uptrend? Belum tentu guys. Bisa jadi uptrend, bisa jadi tidak gitu kan. Kapan belinya? Ngikut asing aja. Tapi kan kalau ngikut asing kan telat. Ngikut ikan besar. Super trader prinsipnya juga ngikut ikan besar. Jadi prinsip investasi MVest 4+1 itu sebenarnya prinsip terakhir plus satunya itu prinsip super trader. Jadi tunggu dia belok naik gitu. Kalau dia belok naik, itu belok naik dengan volume gede, asing masuk. Tapi kan telat. Nah, kamu mau mendahului asing, beli aja terus sampai di bawah. Duitnya sekuat apa? Apakah duitnya sekuat duitnya asing? Kagak juga toh. Ya wes lah. Retail itu ngikut asing, telat dikit nggak apa-apa. Daripada nanti kalau asing masih guyur, makin nyangkut lagi. Nangkep ya? Jadi ini tak matiin komennya. Kata kuncinya sih nunggu belokan itu loh. Kalau di ilmu super trader kemarin pas di workshop kan diajarin toh. Di M-Trade juga diajarin sih, nunggu belokan ke stage 2-nya itu loh. Nah pas terjadi belokan ke stage 2, asing ngeborong itu, kita tuh pasti agak telat dikit. Tapi telat dikit kalau jalannya lebih cepat, why not? Daripada kamu mau masuk di bottom ternyata nggak jadi, ini udah bottom kan, tapi nggak jadi bottom, turun lagi, nggak jadi bottom, turun lagi. Value investing ada yang namanya value trap gitu. Kalau kamu nggak mau nunggu lamanya sih kayak gitu. Tapi aku pengen tetap dapat di bawah investing. Aku beli dikit-dikit dollar cost averaging. Tak ceritain lagi dollar cost averaging. Ini diajari di MVest. MVest tuh simpel banget. Jadi dollar cost averaging tuh tiap bulan beli. Tapi kalau di MVest belinya tuh tiap bulan nggak mau pas valuasi mahal sih sebenarnya. Dollar cost averagingnya pas valuasi murah. Ya, jadi dollar cost averaging pas valuasi murah. Terus dijual nggak? Kalau Warren Buffett malah seneng kondisi kayak gini, dia nggak jual forever, nggak pernah jual. Ya aku tadi ingat kata-katanya Pak Sandiaga Uno bilang gini, kalau bicara soal investment itu please don't time the market. Kalau masih timing the market itu namanya bukan investing, dia bilang gitu. Benar juga sih, kalau sebenarnya kita masih mikirin harga saham, itu kita tuh trader jangka panjang. Tak kasih contoh ya, ini contohnya di BCA aja. Ini contoh yang bagus banget, penting ya guys. Ini mindset. Si investor, mindset super trader, termasuk juga MVest sih sebenarnya sih ke depan kita akan pakai cara ini. Ya, karena kita punya investor retail yang mau menikmati cuan juga gitu loh. Jadi gini, di MVest itu enggak yang buy, kita mulai menerapkan ini, mulai mempelajari ini. Sejak kita sadar, Oke, ini makan waktu lumayan. Kalau retail makan waktu lumayan, kita mungkin bukan Warren Buffett yang ketahanannya bisa selama itu. Jadi gini, dikombin dengan metode super trader, ini jangka menengahnya patah, ya bisa profit taking dulu sebagian. Itu investor yang mindset setengah trader, yaitu siapa? Sebagian besar dari kita semua. Ngaku aja, jujur aja guys, gitu loh. Ngaku aja, ya nggak sih? Nah, kamu kan gemes toh, ini ada selisih. Nah, misal bisa jual di situ. Nah, MVest ke depan akan seperti itu. Ke depan akan pakai ini. Jadi metode, kenapa kita tambah satu? Kita akan pakai metode super trader, kita terapkan di monthly. Jadi kalau patah di monthly, kita akan kasih tahu jualan dulu deh gitu. Dulu kita pernah kena juga di pengalaman di Aceh, terus kita gunakan di Tekim dan INKP kalau nggak salah. Jadi ke depan kita akan gunakan juga untuk saham-saham yang lain gitu kan ya. Nah kalau Warren Buffett itu enggak guys. Warren Buffett itu justru malah ya udah biarin turun dia beli, duitnya gak ada serinya. Kalau duitmu masih ada serinya ya mungkin kalau ngikutin cara MVest ya sebagian jual dulu, buy lagi di bawah. Tapi bicara soal valuasi udah murah banget. Semoga kalian paham. Hal penting yang ingin aku bagikan pada malam hari ini nomor 1,
Kalau kalian nanya USD dan BCA kenapa turun, sudah aku bahas kemarin dengan sangat lengkap. Hari ini saya mengulang. Sebetulnya nomor satu karena kondisi makro Indonesia dan kekhawatiran akan fiskal, kondisi fiskal dan sovereignty gitu. Jadi kekhawatiran akan defisit fiskal itu sendiri, dan juga kekhawatiran akan downgrade rating dari lembaga pemeringkat. Itu badai yang besar, belum lagi soal MSCI. Kemudian poin kedua yang aku mau sampaikan, BCA sekarang di standar deviasi -3, tapi menurutku bukan BCA saja, BRI, BNI juga valuasinya murah. Tim aku ngasih BNI, tapi besok aja dibahas, kawan-kawan kita bahas lagi. Masih bisa turun guys, karena secara makro belum ada perubahan. Duitmu di man-man, kalau mau masuk sekarang boleh, belum punya sama sekali itu boleh masuk. Tapi kalau kayak tadi siapa yang udah nangis-nangis gulung koming, tahan dulu deh, tahan dulu ya. Terus kamu nggak usah, poin ketiga ya, kamu nggak usah stres-stres kayak gitu, kayak apa aja, kayak nyangkut di saham gorengan aja. Biarinlah main-main, lihat anakmu tumbuh, mungkin dari bayi jadi toddler, jadi TKI, tahu-tahu BCA-mu nanti berapa tahun cuan lagi, udah kan dapat dividen terus, udah biarin. Kamu nyangkut di BCA itu nggak kayak kamu nyangkut di saham gorengan. Tenangkan hatimu, udah tidur, weekend tidur yang tenang. Ngapain sih sampai kayak gitu? It's not the end of the world. It's still a good company. Saya mau beli kok, tapi nunggu waktunya. Karena saya beli di standar deviasi sekitar -2, perhatiin. -2-nya dulu dan sekarang by the way beda ya. Jadi dulu di 73 tuh udah -2. Lah, nih lo lihat nih. Minus berapa aku? Sama kok kayak kamu. 18%-an. Aku ngitung lah kurang lebih lah. Jujur loh adanya. Malu nggak sih? Gak, ngapain malu? Untuk BCA kan waktu itu aku pakai strategi value investing sama kayak kalian. Di standar deviasi -2 udah murah. Sekarang standar deviasi -3. Stres nggak? Enggak. Kenapa nggak stres? Karena yang dibeli BCA. Kalau yang dibeli saham gorengan ya hampir kelepasan, nanti nggak enak. Kalau yang dibeli saham gorengan, iya sakit hati banget. Kalau yang dibeli BCA sih saya tahu diri. Oke, ini turun karena makro. Ya udah, saya sayang duit saya dulu. Karena kalau mau average sekarang, nanti kalau misalkan mau turun lagi, kan ya sebentar lagi deh. Kecuali belum punya posisi sama sekali. Belum punya posisi sama sekali, kalau kamu ngicip sekarang nggak apa-apa. Tapi jangan hajar ya. Kenapa? Asing keluar, buang barang. Tadi poin berapa? 1, 2, 3, 4, nggak tahu poin keempat apa kelima nih aku mau ngomong. Mau beli, kalau nggak mau nunggu lama, berarti kamu mesti nunggu belokan ke stage 2. Ya, jadi investing pun kita pakai ini sekarang. Cuman konsekuensinya ya kamu nggak dapat harga bottom. Itu aja. Dan investing nggak harus selalu dapat harga bottom. Gitu. Poin ke-6, pertanyaannya kapan? Just enjoy and follow aja. Situasinya bagaimana? Kalau kata Pak Sandiaga Uno, don't time the market. Investasi itu jangan di timing. Jalani aja. Nangkep nggak? Pray for Indonesia. Percaya, baik-baik aja Indonesia, tenang. Aku juga gak ngerti sih. Perkataan iman ini sebenarnya. Apalagi kalian nanya apa aja sih? Ya, Aguan. BMRI, BCA, BRI. Jawabannya sama kok, udah tak jawab panjang kali lebar. ADRO, ADMR, SSIA, Bumi. BRI sehat, Miss. Jawabannya sama kayak BCA tadi. Mungkin tambahan sedikit, Himbara itu mungkin dilihat sama asing resikonya sedikit lebih tinggi dibandingkan BCA karena keterkaitan dengan kebijakan pemerintah itu lebih tinggi gitu loh, lagi diuji. Ya nanti kita doakan pemerintah kita supaya apa yang direncanakan dikerjakan berhasil dan bisa membuktikan ke asing sehingga asing kembali percaya Indonesia. Di SSA brand jangan ditangisin, itu udah aku nggak bisa ngomong lagi ya. Itu di SSA, kenapa beli di SSA dari awal, kenapa beli brand itu masuk HSC udah pasti turun lah, keluar dari MSCI. Semua sama akan indah pada waktu yang enggak. Saham gorengan enggak indah pada waktunya. Indah dulu sih kalau itu malah ya. Indah dulu baru amsyong pada waktunya gitu.
BRI itu dividenmu gede banget, gak usah dipusingin. BMRI juga gede banget. Jangan nambah terus lagi aja gitu kan. Salahnya banyak orang nyerok serok aja terus, duitnya habis sebelum dia mulai belok. Tina Fepi BCA masih aman dibeli ya Miss. Ini aku kalau ngejawab ini aku ngulang live lagi loh. Kamu nonton live aku udah ngecek 1 jam. Bahas tadi semua tuh full ngebahas BCA dan makro. Tadi lihat pensiunan jenderal dikumpulin sama Manham, kenapa misalnya nggak tahu. Aku gak ngerti. Aku BRI investing minus 30%, tadi masih nyicil. Sabar sih Michelle Naiko, sabar. Duitmu disayang-sayang dulu. Atur nuwun Utomo Cipto, selamat malam. Saham-saham yang lain, kesimpulan dari aku, kesimpulan terakhir, tambahan penting, tambahin satu lagi poin berapa tadi? 7 atau berapa? Penting ya, kesimpulan terakhir ya, udah mulai waspada untuk saham-saham yang lain. Di M-Trade, beberapa saham belum patah dari stage 3 atau 4-nya dalam jangka pendek. Kita udah mulai udah mulai profit taking. Beberapa masih belum sih, beberapa kita masih hold. Tapi M-Traders kalau ke depan nanya tentang, kenapa dijual belum patah, antisipasi. Oke ya, thank you semuanya. Intinya selama bukan saham gorengan ya santai aja Ci, sambil tetap nyari duit di real life. Selama bukan saham gorengan ya santai aja. Exposure jangan banyak ya. Bukan saham gorengan, kalau nyangkut lama ya lumayan duitmu gak bisa muter. Ini loh, Nengah Maliana dapat dividen untuk serok lagi di BBRI, bagus nggak? Poin berapa tadi dia bilang 1,78. Aduh ya ampun, masih nanya serok terus. Aku udah bilang sayangin duitmu, jangan diserok-serok terus. Asing tuh jualan gede hari ini, tunggu nanti asingnya tuh jualannya nggak begitu gede atau udah mulai belanja lagi, kelihatan dari ya valuasi masih murah, tapi kita boleh lihat chart lah, udah mulai belok, valuasi masih murah gitu. Kita masuk meskipun nggak butuh di bawah banget, meskipun nggak dapat di bawah banget, wes lah, nanya lo diulang-ulang, nontonlah live itu. Harga di bawah itu kita justru akumulasi Kak, yora apa-apa akumulasian. Kemarin tuh BCA di standar deviasi minus 2 aku juga udah akumulasi. Turun loh 18%, 20%. Standar deviasi minus 3. Aku bukan gak boleh kalian beli, kan aku bilang tuh yang belum punya tuh beli beli gak apa-apa. Tapi jangan ngelawan arus uang gede asing gitu loh. Asing tuh masih ngelihat sekarang kondisinya masih agak ini. Terus kamu jangan nyalain aku juga kalau one day, misalnya besok BCA Senin naik, Selasa naik, time horizonku untuk pembahasan hari ini bukan daily ya, sampai merem-merem. Aku nggak mau baca komenmu lagi, daripada aku nanti ngejawabin makin nunduk gitu. Jadi aku nggak mau baca komenmu. Komen yang pertanyaannya diulang-ulang, terus pertanyaannya gitu terus gitu. Terus aku gimana jawabnya? Islah bola, wes tidur aja lah. Ngerti gak sih? Mau beli nggak ada yang larang. Bener murah, bener murah. Aku cuma mau kasih tahu standar deviasi 2 bisa jadi 3. Ini 3 bisa jadi 4 nggak? Ya nggak tahu. Asingnya hari ini nyatanya masih sell off di standar deviasi minus 3 masih dijual. Ngelawak, benerin ngelawak. Sing tanya lu, sing takoni ngelawak. Udah. Karepmu lah, tuku beli bukan perusahaan jelek kok, beli orang kaya semua beli nggak apa-apa. Iya, beli nggak apa-apa. Tapi yang udah punya banyak, wait and see dulu lah, tunggu belok dulu ya. Wes yo. Pakai minyak nyong dulu, mau lihat arah. Malam ini yang di Iko aja yang lihat arah ya. Dadah. Wika. Aku malam hari ini aku gak ngebahas banyak saham lain karena fokusnya tuh ke nilai tukar rupiah kita. Kalau rupiah kita jelek, saham yang lain juga bisa kena guys. Sebagus apa itu, mau sebagus CPO, sebagus saham Bakri apa, sebagus apa sentimen pemerintah sama saham-saham ini, CPO, BBTN 3 juta rumah, kalau rupiah melemah ya bisa kena.
Tapi mendingan aja sih nggak sampai jatuh sedalam itu. Cara tahu asing masuk atau keluar gimana? Udah kamu ikut Mfest sama Mtrade aja ya. Besok ada Mfest start jam 10 pagi. DM aku EMVESTART. Kalau masih penasaran terus dan masih pengen ketemu aku secara langsung di workshop Super Trader September nanti, DM aku WST. Oke ya. Breeze breakdown dari Bas dari tadi. Telat ini nonton. Kalau nunggu belok boleh lihat daily chart apa harus monthly. Wes, kamu belajar yang trade dulu, kalau yang itu lihat belajar chart. Oke, simpan dulu sebagian ya. Wes pinter. Arah. Ada belum dibahas. Bye bye.